Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami hidup ada sekarang karena Tuhan. Dan kami mau bersuka buat segala yang Kau buat Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu Saudara kita bersuka, kasih sorak-sorak yang terbaik bahwa yes, Tuhan baik, Tuhan baik. Thank you Lord, thank you God, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap orang yang menerima kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin. Yes. Happy New Year Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk minimal 5 orang bilang Happy New Year. Wow, luar biasa buat tahun 2025. Coba yang suami istri mungkin sudah di malam tahun baru udah evaluasi, udah ngobrol gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa kalau kita merenungkan refleksi sejenak ya, perjalanan kita gitu nggak mudah, betul untuk kita sampai di 2026. Mungkin banyak rencana, banyak resolusi dan doa gitu ya. Tapi sebagian tercapai, sebagian gak tercapai. Mungkin ada yang gagal. Tapi harus kita syukuri, kita masih berdiri di sini, amin. Masuki tahun yang baru dengan pengharapan yang baru. Boleh bilang kiri kanan lagi, ada pengharapan yang baru. Dan hari ini bukan sekedar ganti kalender, tapi gerbang awal kita punya perjalanan yang baru. Nah, saya renungkan di pas akhir tahun kemarin, ada satu kata yang selalu mengiang buat saya. Ada satu kata yaitu mempersiapkan. Wow, saya percaya ini relevan buat kita semua, betul? Yang punya visi, panggilan tadi ya, Richie bilang tadi resolusi gitu ya. Apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita prepare. Dan segala sesuatu pasti bicara di awal tahun ini tentang persiapan, betul? Tak ada tujuan tanpa persiapan, benar? Tak ada kemenangan tanpa proses. Jadi percaya banget bahwa tema kita di 2026 ICC Global, Stronger and Sharper, itu pasti gak kebetulan. Dan ada benang merah yang sedang Tuhan tekankan buat kita semua. Boleh kita baca satu ayat ini yang dibagikan waktu kita rapim ICC Global? Boleh ada di depan? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pasukan raja mempersiapkan semua kuda dan kereta untuk bertempur. Tetapi Tuhanlah yang menentukan kemenangan. Ada amin? Kalau kita lihat, ini 3 realitas yang saling terkait. Ada persiapan yang serius, betul gak sih? Kuda dan kereta itu harus diperlengkapi. Ada pertempuran yang nyata, betul gak sih? Setiap orang pasti menghadapi juangnya masing-masing di 2026. Dan yang terakhir ada kedaulatan Tuhan. Jangan lupa yang terakhir. Bahwa kemenangan itu bukan hasil kekuatan manusia, tapi anugerah Allah. Artinya persiapan itu tanggung jawab siapa? Kita. Hasil akhir kedaulatannya Tuhan. Saya ulang lagi. Persiapan tanggung jawab siapa? Saya. Hasil akhir itu kedaulatannya Tuhan. Nah, pertempuran itu masih berlangsung, tapi hasil akhir sudah ditentukan. Kita tidak berjuang untuk memperoleh kemenangan, tapi kita berjuang dari kemenangan Kristus. 1 Korintus 15. Baca sama-sama lagi boleh? Ini menguatkan kita semua. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini fondasi Stronger and Sharper yang Alkitabiah.
Jadi Alkitab itu kasih definisi yang berbeda. Kuat dalam kerajaan Allah bukan soal menguasai, tapi berdiri teguh dalam ketaatan. Betul. Tajam bukan soal melukai, tapi jelas menuju kepada kehendak Allah. Dunia ini ajarkan kita apa sih? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di mana-mana lah, TikTok apalah sekarang, itu pengen semua orang itu jadi pusat perhatian. Semakin terlihat, semakin dianggap berhasil, semakin keras, semakin dianggap kuat. Jadi orang itu banyak orang tampak kuat, tapi kehilangan sebenarnya arah hidupnya. Sibuk membangun nama, tapi lupa hal yang penting apa? Bahwa kita sedang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Nah, coba ya, satu video ini tentang mempersiapkan. Boleh kita lihat videonya? Ini tentang kunjungan Presiden Amerika Serikat. Jadi dia keluar dari Gedung Putih menuju Capitol ke Gedung Putih. Itu persiapannya kalau Bapak Ibu tahu itu bisa sebulan. Persiapannya luar biasa, bukan sekedar cuma hanya nanti ada yang kawal kiri, kawal kanan, enggak. Tapi lihat, itu barikadenya berapa lapis tuh? Belum yang di tengahnya. Belum Bapak Ibu lihat di atas ada sniper, ada orang yang mantau dari atas gedung-gedung. Dan ini persiapan yang luar biasa buat satu presiden itu keluar untuk dari Capitol setelah pelantikan menuju ke Gedung Putih. Oke, udah? Bayangkan saudara, persiapannya seperti itu. Pas Pampres, dia itu siapin hampir sebulan untuk presiden turun satu daerah. Tapi saya mau bilang, fokus kamera itu selalu pada presiden, bukan kepada Pas Pampres. Benar gak sih? Tapi tanpa pengawalan, jalanan gak aman. Jadi persiapan sebulan itu pasti persiapan dan tujuannya tercapai. Pas Pampres tidak mencuri sorotan, tapi dia menjamin jalan siap dilalui. Di Alkitab ada satu tokoh yang hidupnya seperti ini. Bapak Ibu siap kita belajar tentang Yohanes Pembaptis? Yes? Are you ready? Ya. Baca lagi boleh? Kita baca Alkitab boleh? 1, 2, 3. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Karena itu judul khotbah saya hari ini adalah Prepare the Way. Kita akan belajar lebih dalam tentang Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis ini tuh tidak tercatat, tidak pernah melakukan mujizat. Dia tidak tulis kitab, tidak bangun institusi yang besar, pelayanannya singkat, keras, dan akhirnya hidupnya martir. Namun Yesus berkata buat dia, ayo kita baca banyak hari ini, kita baca Alkitab ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang apa? Lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Jadi dia disebut besar karena dia itu tajam terus ke satu arah. Apa? Mempersiapkan jalan buat Yesus. Dan seluruh keputusan dalam hidupnya itu tidak pernah mengambil pusat dari Kristus. Bahkan sebelum lahir, Yohanes itu hidup dalam lingkaran Kristus. Nah, kita lihat ayatnya. Mungkin saudara pernah tahu ya. 1, 2, 3. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan apa? Roh Kudus. Jadi Yohanes ini itu udah di-prepare. Bahkan ketemu sama Yesus. Jadi mereka itu beda bulan. Jadi
Maria baru awal-awal mengandung, kalau Elizabeth itu sudah bulan akhir. Jadi apa yang dia lakukan itu ternyata membawa preparation buat Tuhan yang luar biasa, betul gak sih? Kita sadar gak sih kalau hidup kita dulu di-prepare juga? Ayo lihat kiri kanannya. Atau pandang suami istrinya gitu ya. Hidup lu emang di-prepare gak sih buat something? Karena kadang di dunia mengukur keberhasilan itu seberapa kita dikenal. Seberapa banyak pengikut, seberapa besar pengaruh. Tapi standar Tuhan dengan dunia lewat Yohanes Pembaptis berbeda. Bapak Ibu siap mendengarkan 3 prinsip dasar besar yang kita lihat dari hidup Yohanes Pembaptis. Are you ready? Yes. Yang pertama, stronger before the spotlight. Jadi Yohanes Pembaptis itu dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan. Jadi spotlightnya bukan di Yohanes Pembaptis. Boleh kita baca ayatnya lagi, Bapak Ibu Saudara? Oke. 3. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan minum anggur atau minuman keras. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi dia benar-benar disiapkan. Bahkan Lukas 1 ayat 80. 1 ayat 80 boleh. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurung sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes akan besar tapi ukurannya dijelas. Besar di hadapan Tuhan. Jadi kita besar bukan penilaian manusia. Tapi kita besar, katakan sekali lagi, di hadapan Tuhan. Ada amin. Ayat 80 tadi menegaskan proses. Bahwa Yohanes itu bertumbuh dalam kesunyian di padang gurun. Nanti kita lihat ya. Tidak ada panggung, tidak ada tepuk tangan, tapi ada pembentukan yang terjadi. Stronger dalam hidup Yohanes bukan soal hasil pelayanan. Tapi hasil kedalaman relasi dengan Tuhan. Tuhan seringkali membentuk kita di tempat yang kita tidak pilih. Ayo coba sadari. Kenapa gue kerja di sini sih? Kenapa gue di keluarga ini? Kadang-kadang Tuhan bentuk kita di tempat yang tidak kita pilih. Saya mau bilang padang gurun bukan tempat tujuan. Tapi tempat pemurnian. Saya gak tahu apakah hari ini ada Bapak Ibu Saudara di padang gurun kalian masing-masing. Tapi ini ada proses. Saya riset. Yohanes itu 20 tahun lebih dia tinggal di padang gurun. Alkitab mencatat bahwa dia itu tidak langsung tampil di muka, tapi dia bertumbuh dan berdiam di padang gurun. Hari-hari Yohanes, keheningan dalam keheningan, jadi dari keramaian, ritual agama juga enggak. Bahkan dia makan apa? Belalang dan madu hutan. Sebagai anak imam, dia itu anak imam saudara. Jadi katakanlah anak pendeta, namanya Sakaria, betul? Jadi dia pasti menghafal dan merenungkan Taurat serta kitab para nabi. Itu udah pasti. Kalau dalam tradisi Ibrani, padang gurun itu tempat mencari Tuhan, dengar suara Tuhan dan menguji kesetiaan. Dan padang gurun jadi tempat pembentukan dan pemurnian bagi Yohanes Pembaptis. Banyak orang pengen dipakai Tuhan. Siapa yang pengen dipakai Tuhan? Bapak Ibu Saudara, boleh angkat tangannya? Boleh? Saya gak tahu mau pakai di keluarga, di marketplace-mu, di pelayananmu. Pasti kita mau dipakai Tuhan. Tapi kadang-kadang kita gak mau diproses. Betul? Kita ingin cepat terlihat tapi tapi Tuhan ingin sebenarnya kita dipersiapkan dari dalam, dari personal kita. Padang gurun bukan tempat kegagalan, tapi ruang rahasia Tuhan membangun fondasi kita. Ada amin? Perhatikan, sebelum Yohanes persiapin jalan buat Yesus, Tuhan Allah dulu mempersiapkan dia. Dan Tuhan tidak pernah mempercayakan dampak yang besar kepada hati yang belum dibentuk. Hari ini, mungkin hidup kita terasa lambat, belum ada kejadian apa-apa, bahkan
Gak ada terlihat apapun gitu, yang apa yang sudah kita doakan atau kita impikan gitu. Ini bukan karena Tuhan lupa saudara, tapi Tuhan sedang memperkuat fondasi hidup kita. Ada amin? 2026 ini, jangan mengutuki setiap proses atau musim yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Dan jangan membandingkan proses saudara dengan proses orang lain. Gunakan tahun ini untuk bukan hanya buat rencana, tapi membangun kedalaman. Stronger bicara tentang kedalaman, ada amin. Tahun ini jadilah stronger dalam apa? Disiplin rohani, amin. Baca Alkitab, berdoa, cari waktu dengan Tuhan, berpuasa. Kenapa? Karena dari dalam itu akan menjadi fondasi yang kuat. Karakter, bolehkah kita evaluasi karakter? Saya suka banyak dievaluasi sama istri saya tentang karakter. Dan saya bilang iya ya, kenapa enggak tiap tahun ada perubahan, even 1%. Dan ada ketaatan yang konsisten. Amin. Ada saudara boleh enggak ketaatan dalam berbagai hal yang saudara tahu bahwa kayaknya saya perlu taat di bagian ini. Saya perlu taat di bagian ini. Nah, hari ini mari datang dengan pertanyaan, kapan aku tampil? Tapi datang dengan pertanyaan, apa aku sedang dipersiapkan? God prepares the person before the present, the purpose. Amin. Jadi Tuhan mempersiapkan pribadi kita terlebih dahulu sebelum menyatakan tujuannya buat kita. Amin saudara. So 2026 ini mari Bapak Ibu Saudara, mari datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan aku mau dipersiapkan. Saya nggak tahu Tuhan kasih tujuan apa, tapi saya mau dipersiapkan hari-hari ini. Boleh colek kiri kanannya bilang, saya mau dipersiapkan. Amin. Yaitu yang pertama. Yang kedua, sharper as a voice. Jadi Yohanes Pembaptis itu hidup dalam identitas yang jelas. Dia udah bilang di Yohanes 1 ayat 23 bilang gini, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Di ayat 1:6-8, datanglah seorang yang diutus Allah, nama Yohanes, dia datang sebagai saksi. Jadi dia ini mendefinisikannya bukan sebagai nabi besar, reformator atau pemimpin rohani. Tapi dia berkata, aku adalah suara. Suara tidak pernah menjadi tujuan, benar gak sih? Suara hanya bernilai jika menyampaikan pesannya dengan jelas. Ketajaman hidup itu bukan soal karisma, tapi kejelasan identitas dan arahnya. Jadi Yohanes tahu dia itu akan jadi suara. Makanya saudara harus mengerti satu hal ini seperti Yohanes. Dia tajam karena dia tahu dua hal. Siapa dirinya dan siapa yang bukan dirinya. Jadi jangan saudara menjadi diri orang lain. Saudara menjadi diri saudara yang tahu siapa saya dalam Tuhan. Yohanes itu nggak jadi berusaha jadi terang. Tidak iri ketika orang meninggalkan dia, karena murid-murid dia juga meninggalkan karena lihat murid-murid Yesus. Dia tidak panik karena kehilangan pengaruh. Nah, ada satu tokoh dunia, kita belajar hari ini, yang saya riset dan dia ini luar biasa, namanya Dag, maafkan kata-kata saya ini bahasa agak ini ya, Swedia gitu ya. Dag Hammarskjöld. Kalau ada yang tahu dia pasti bilang ini salah nih penghafalannya. Siapa dia? Dia itu sekjen PBB yang kedua. Dia orang Swedia, diplomat paling legendaris dan rendah hati banget. Dia itu mimpin PBB di zaman Perang Dingin. Kenapa? Karena Dag ini menolak intervensi dari negara-negara besar. Jadi hari itu Perang Dingin itu gak mudah. Tapi dia jadi orang di tengah, jadi suara untuk perdamaian. Bahkan di masa akhir hidupnya, dia tetap menjalankan perdamaian. Dia kecelakaan pesawat saat menjalankan misi perdamaian di Kongo. Ada satu kata yang bagus, dia bilang gini. Aku bukan
pusat keputusan. Aku hanya suara bagi tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Jadi ini sejalan banget dengan apa yang Yohanes Pembaptis dia lakukan. Aku hanya suara. Jadi Dek bilang saya tuh gak jadi pusat kuasa, melainkan saluran bagi perdamaian. Jadi bukan pemilik agenda. Yohanes bilang saya bukan pemilik agenda. Yesus yang pemilik agenda. Tugasnya hanya menyampaikan kehendak yang lebih besar, bukan membangun nama sendiri. Nah, hari-hari ini saudara, ada beberapa hal yang saya coba ini ya. Maukah kita jadi suara yang jujur saat kompromi terasa lebih aman? Maukah jadi suara yang lembut saat dunia memilih berteriak? Maukah jadi suara yang benar saat kebohongan tampak lebih menguntungkan? Saya percaya 3 hal ini waktu kita aplikasikan sebagai orang yang dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan. Saya percaya bahwa suara itu dan suara hati saudara dalam hidupmu, Roh Kudus, itu akan membuat kita bersuara dan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kejelasan identitas siapa kita. Ada amin. Kita gak harus terlihat, betul saudara? Kristus yang harus terlihat. Kita gak harus terkenal, tapi jalannya Kristus harus terkenal. Tahun ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, mari minta Tuhan tajamkan 3 hal. Motivasi kita, arah hidup kita, dan tujuan hidup kita. Mau kemana sih Ki? Kita mau kemana di tahun 2026 ini? Saudara adalah orang yang membawa suaranya Tuhan di mana-mana. Lebih baik sedikit suara tapi jelas daripada suara keras tapi kehilangan pesan. Ini satu quotes yang saya mau kasih buat saudara. God place us in the marketplace not to be famous but to be a voice that points to Christ. Amen. Tuhan nempatin kita di marketplace bukan jadi terkenal saudara, tapi jadi suara yang menunjuk kepada Kristus sebagai pusat. Ada amin? Mari persiapkan saudara, di awal tahun ini, persiapkan hidup kita. Mari jadi suara yang berjalan dan kuat pada musim-musim yang akan terjadi 2026 ini. Ada amin saudara? Yang terakhir. Stronger by stepping aside. Artinya, kekuatan Yohanes Pembaptis itu dia selesaikan misi yang Tuhan kasih buat hidupnya. Dan puncaknya waktu ayat ini bilang ini, sampai dia sadar bahwa dia bilang kepada Yesus begini. Buat murid-muridnya dia bilang tentang Yesus. Ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Ini bukan ungkapan rendah hati saudara yang palsu. Tapi dia tahu bahwa misi dia hampir selesai nih. Karena Yesus sudah hadir dan dia sudah melakukan tugasnya. Tapi murid-murid itu resah. Kenapa? Murid-murid Yohanes resah. Karena kok semua beralih ke Yesus, kok ya Yohanes tidak terancam sih? Karena dia gak bersaing. Yohanes itu gak bersaing, gak bandingin, gak mempertahankan pengaruh saudara. Justru dia bilang gini, sukacitaku sekarang penuh setelah misinya selesai. Saudara, sukacita sejati lahir dari bertambahnya peran, bukan dari bertambahnya peran, tapi dari tergenapinya panggilan. Dan awal itu dia menunjuk bukan dirinya, tapi dia berseru, Yohanes 1 ayat 9. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia, menghapus dosa dunia. Jadi dia tahu jelas bahwa dia itu suara saja. Bukan perintis, bukan tujuan, jadi identitasnya jelas. Coba saudara lihat trek lari ini. Kadang-kadang
kita pengen berpindah dari track 1 ke track 2 karena kita melihat orang-orang di samping kita. Benar gak sih? Tapi saudara, saya mau bilang, coba lihat kiri kanan kamu lagi. Bahwa kita itu dipanggil menyelesaikan misi di track masing-masing. Di track masing-masing. Jadi bukan kita berpindah track karena melihat orang lebih baik dari kita. Bukan. Tapi finishnya tetap sama. Taat kepada Tuhan. Ada amin. Jadi kita menyelesaikan setiap misi karena kita taat sama Tuhan. Yohanes gak pernah coba masuk ke tracknya Yesus. Gak pernah. Dia gak, bahkan Yesus juga gak ambil tracknya Yohanes. Saudara bayangin bahwa waktu dia dibaptis, kan Yohanes bingung deh, lah dia Tuhan kenapa saya harus baptis? Tapi memang tugasnya baptis Yesus. Bukan Yesus yang, udahlah Yohanes kamu udah baptis orang, saya sekarang baptis kamu. Enggak. Tapi karena mereka punya track, punya misi masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kau punya misi masing-masing. Di keluargamu, di pelayananmu, di marketplace, di bisnis dan pekerjaanmu. Kita punya misi masing-masing. 2026 ini, coba lihat lagi hidup kita ke belakang. Bapak Ibu sudah sadari enggak misi saudara, misi Bapak Ibu Saudara apa? Jangan sampai kita lari dalam tracknya orang, bukan dalam tracknya yang Tuhan tetapkan buat kita. Ada amin? Tahun ini bukan tentang berlari lebih cepat, tetapi tentang berdiri di posisi yang benar. Saudara harus berdiri di posisi, di tracknya yang Tuhan sudah kasih buat hidup kita. Ada amin? Ada musim buat kita maju dan memimpin. Dan kadang-kadang ada musim kita mundur dan memberi ruang. Keduanya itu sama saudara. Sama mulia di hadapan Tuhan. Karena apa? Kristus tetap jadi pusat, bukan kita jadi pusat. Yohanes tidak gagal, dia tidak tersingkir. Tapi Yohanes menyelesaikan misinya. Jadi hidup yang dewasa dalam Tuhan itu apa sih saudara? Hidup yang stronger, tahu kapan maju. Hidup yang sharper, tahu kapan mundur. Ada amin? Dan satu quotes ini, a true life is not about being a center of attention, but about leading others to see Christ. Karena hidup yang benar bukan tentang berada di pusat perhatian saudara, melainkan tentang membawa orang lain melihat Kristus. Jadi pada akhirnya Tuhan bukan cari orang yang paling bersinar saudara, melainkan yang dapat berkata begini, Tuhan, aku menyelesaikan misi di track yang Engkau berikan. Ada amin? Mau hari ini kita sama-sama bilang buat Tuhan gitu ya, Tuhan, saya sudah selesaikan misi saya di track yang Tuhan berikan. Dan saya percaya hari ini di 2026 kita mau menyelesaikan track-track misi-misi di track kita dan percaya bahwa ada kekuatan waktu kita menjalani. Ada amin saudara. Boleh saya minta semua bangkit berdiri? Saya mau mengakhiri dengan ini. Yohanes Pembaptis, kita belajar bahwa preparation bukan membentuk kekuatan. Stronger lahir dari ketaatan, bukan sorotan. Sharper lahir dari kejelasan arah, bukan ambisi. Yohanes kuat sebelum terlihat, tajam karena fokus, besar karena rela mengecil. Makanya Yesus bilang besar itu karena ini. Jadi kalau kita mau jadi besar, kita bisa melihat Yohanes yang benar-benar kuat karena preparation yang luar biasa, tajam karena dia fokus sama misinya, besar karena Kristus yang menjadi besar dalam hidup kita. So hari ini saya mau doai buat kita semua. 2026 saya tahu mungkin ada yang belum siap, ada yang lelah, ada yang merasa hidupnya terlalu biasa, terlalu sunyi, mungkin terlalu kecil. Tapi hari ini Tuhan bilang, mari biarkan Tuhan yang mempersiapkan hidup kita. Amin.
Mungkin kita nggak perlu hidup yang sempurna, tapi perlu hidup yang bersedia dipersiapkan. Bolehkah saya berdoa buat kita semua? Bolehkah taruh tangan di dada? Berdoa buat 2026. Aku berdoa Tuhan, biar setiap orang stronger in obedience, sharper in purpose, faithful in preparing the way of Christ. Jadi biar semua orang Tuhan menjadi kuat di 2026 buat setiap hal yang akan mereka hadapi. Tajam untuk melihat arah hidup yang Tuhan bawa dan siap untuk Tuhan pakai dalam setiap musim apapun. Dan kita sama-sama mau bilang, Tuhan, aku sudah menyelesaikan misi di track yang Tuhan berikan buat saya. Ada amin, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Mari renungkan firman ini sambil kita menyembah. Ku akan di dalam api-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api-Mu, ku kan menyembah-Mu. Kami tahu 2026 gak gampang Tuhan. Tapi kami tahu kami akan kuat di dalam Engkau. Waktu kami mempersiapkan hidup kami. Biarkan setiap pondasi dikuatkan. Setiap hidup mulai bangkit. Melihat Kristus jadi pusat dari segala sesuatu. Biarkan kami tajam untuk melihat, untuk menilai Tuhan itu ada. Tuhan itu berperkara. Tuhan itu sanggup. Tuhan itu mampu melakukan segala perkara. Kami datang bersama dengan Tuhan di 2026. Biarkan jemaat Engkau datang dengan kekuatannya Tuhan di marketplace-Mu, di keluargamu, di tempat-tempat di mana Engkau ada. Datang bersama dengan Tuhan, stronger and sharper bersama dengan Tuhan. Percaya 2026 ICC Jakarta akan jadi jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang terus berharap sama Tuhan, melihat bahwa Tuhan mampu dan Tuhan sanggup. Thank you Lord. Kami mau masuk dengan sorak-sorai, dengan sukacita, karena ada Allah yang besar di samping kami, yang berjalan bersama-sama dengan kami. Thank you Lord. Di dalam satu nama Yesus Kristus, setiap orang yang menerima firman Tuhan boleh kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Thank you Lord. Yes. Thank you God. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dapat sesuatu hari ini? Amin. Saya percaya ini akan jadi fondasi buat kita di 2026.